Pernahkah Anda berpikir, bagaimana otak manusia dapat mengubah pikiran menjadi bahasa yang terucap, atau bagaimana kita bisa memahami orang lain hanya dengan mendengar sekilas kalimat mereka, bahkan sambil melakukan aktivitas lain? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang menjadi dasar dari sebuah bidang ilmu menarik yang disebut psikolinguistik. Psikolinguistik merupakan cabang dari linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan proses mental. Artinya, bukan hanya fokus pada struktur bahasa, tetapi juga bagaimana manusia memahami, memproduksi, dan memperoleh bahasa dalam kehidupan nyata. Secara teoritis, psikolinguistik membahas 3 aspek utama. Yang pertama adalah pemahaman bahasa, yaitu bagaimana otak kita menangkap makna dari bunyi-bunyi yang kita dengar, dan mengubahnya menjadi informasi yang dapat dipahami. Kedua, produksi bahasa, yang berkaitan dengan bagaimana otak memilih kata, menyusun kalimat, lalu mengordinasikan gerakan bicara. Dan ketiga, pemerolehan bahasa, yakni bagaimana manusia khususnya anak-anak mempelajari bahasa, baik sebagai bahasa pertama maupun kedua. Namun, psikolinguistik bukan hanya teori yang bersifat abstrak. Dalam praktiknya, ilmu ini memiliki peran penting di berbagai bidang. Di dunia pendidikan, misalnya, psikolinguistik digunakan untuk memahami gangguan bahasa, membantu siswa berkebutuhan khusus, serta merancang strategi pembelajaran bahasa yang lebih efektif. Dalam konteks kelas multibahasa, psikolinguistik menjelaskan bagaimana individu bisa menguasai lebih dari satu bahasa dan tantangan kognitif apa saja yang mereka hadapi. Tidak hanya itu, psikolinguistik juga memiliki kontribusi besar di bidang teknologi. Contohnya pada pengembangan aplikasi pengenal suara seperti Siri atau Google Assistant. Teknologi ini mampu merespons ucapan manusia karena didesain dengan mempertimbangkan bagaimana otak manusia bekerja saat memproses bahasa. Mungkin Anda pernah mengalami kejadian seperti tiba-tiba lupa kata yang ingin diucapkan, atau salah menyebutkan sesuatu meskipun Anda tahu jawabannya. Itu adalah bagian dari proses mental yang alami dan menariknya. Semua itu dipelajari dalam psikolinguistik. Hal-hal kecil dalam komunikasi seperti itu bisa memberi petunjuk besar tentang cara kerja pikiran manusia. Dengan memahami psikolinguistik, kita bisa menjadi komunikator yang lebih reflektif dan peka. Kita tidak hanya belajar bagaimana cara menyampaikan pesan, tetapi juga bagaimana menciptakan komunikasi yang efektif, inklusif, dan empatik. Bahasa bukan sekadar alat untuk berbicara, tetapi juga cerminan dari cara kita berpikir dan memahami dunia. Jadi, psikolinguistik membawa kita dari teori ke praktik, dari konsep di ruang kelas ke situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahaminya, kita tidak hanya belajar tentang bahasa, tapi juga tentang diri kita sendiri.